Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu dalam mata kuliah Tahsin yang beranggotakan saya Khairunisa dan kedua rekan saya yakni ada Faridatul Munawwaroh dan juga ada Ella Qanaatul Azizah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dasar-dasar dalam pembelajaran Tahsin. Ya, pada kesempatan kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai ketidaksempurnaan dalam membaca tanda panjang, kemudian ada pelafalan atau vokal yang tidak sempurna, dan yang ketiga adalah cara pembacaan gunnah yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Oke, yang pertama adalah saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tidak konsisten dalam membaca panjang. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak konsisten dalam membaca panjang itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan terbesar karena dia belum mengetahui bagaimana hukum adanya mad dalam tajwid. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu bacaan mad. Jadi, mad secara bahasa merupakan tambah, atau kalau secara istilah merupakan membaca suatu huruf dengan membacanya sesuai panjang, di mana panjangnya adalah lebih dari satu huruf. Huruf mad itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada wawu, alif, dan ya. Untuk biasanya disingkat menjadi nuhiha, seperti itu. Nah, selanjutnya mad ini dibedakan menjadi banyak sekali, bahkan ada sampai 15 mad. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 mad yang utama. Yang pertama saya akan membahas mengenai mad tabi'i. Mad tabi'i secara bahasa artinya adalah mad yang masih asli. Huruf mad tabi'i yaitu seperti mad pada umumnya, yaitu adalah wawu, alif, ya. Dibaca mad tabi'i apabila ada huruf wawu jatuh setelah harokat domah, huruf alif jatuh setelah harokat fathah, dan huruf ya jatuh setelah harokat kasroh dengan pembacaannya adalah 2 harokat. Contohnya adalah ulu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mad wajib muttasil yang secara bahasa artinya adalah bersambung. Apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata gitu, dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya adalah su'a, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil secara bahasa jaiz itu artinya boleh dan munfasil itu artinya terpisah gitu. Dibaca 5 harokat. Contohnya adalah wala antum, seperti itu. Nah, masih ada 2 lagi, yakni adalah mad lazim musaqal kilmi. Lazim itu artinya pasti, kemudian kilmi itu adalah perkataan, dan musaqal itu artinya adalah diberatkan. Jadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimah, dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya adalah waladhdallin, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu adalah apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan sukun dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya adalah an, seperti itu. Nah, untuk mad-mad yang lainnya dan subbab berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ella dan juga Mbak Farida. Baik, selanjutnya adalah mad lain. Apa sih mad lain itu? Mad lain itu adalah apabila ada waw atau ya sedang huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya roibun. Mana yang menunjukkan mad lain? Ya, yang menunjukkan mad lain itu adalah ya sukun itu sebelumnya ro yang berharokat fathah. Selanjutnya yaitu mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu apa sih? Mad arid li sukun adalah apabila ada wakof. Wakof itu apa? Pemberhentian membaca. Ya, sebelum wakof itu ada mad tabi'i atau mad lain, maka hukumnya disebut mad arid li sukun. Contohnya khalidun. Mana yang menunjukkan kalau itu mad arid li sukun? Ya, yang menunjukkan mad arid li sukun itu adalah waw sukun sebelumnya itu domah, berarti itu kan mad tabi'i yang di wakof itu. Selanjutnya yaitu mad silah qasirah. Apa sih mad silah qasirah? Mad silah qasirah itu adalah apabila ada hak domir sebelumnya itu ada huruf hidup atau ada huruf yang berharokat. Contohnya innahu kana. Selanjutnya yaitu mad silah tawilah. Apa sih mad silah tawilah? Mad silah tawilah itu apabila ada mad silah qasirah yang bertemu
hamzah. Mat silah qasirah tadi apa? Hak yang sebelumnya berharokat hidup ya. Contohnya mat silah tawilah, malahu akhlada. Mana yang menunjukkan mat silah tawilah? Ya, hu-nya ini bertemu dengan hamzah, berarti disebut mat silah tawilah. Selanjutnya yaitu mat iwat. Apa sih mat iwat? Mat iwat itu adalah apabila ada fathah tain yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian membaca pada akhir kalimat, maka hukum bacanya disebut mat iwat. Contohnya aliman hakima, bukan membacanya itu bukan aliman hakiman, itu bukan begitu ya, tapi yang membacanya yang benar yaitu aliman hakima. Jadi yang belakang itu dimatiin satu. Terus selanjutnya yaitu mat badal. Mat badal itu adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mat. Apabila ada hamzah bertemu dengan mat itu namanya mat badal. Contohnya akhudu. Mana yang menunjukkan kalau itu hamzah bertemu dengan mat? Aslinya akhudu itu adalah akhudu. Selanjutnya yaitu mat lazim harfi musyabah. Mat lazim harfi musyabah adalah apabila pada permulaan surat itu bertemu dengan terdapat salah satu huruf yang 8. Apabila mat lazim harfi musyabah itu adalah apabila ada permulaan surat itu bertemu dengan huruf yang ke-8 ini, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Atau bisa disebut dengan biar bisa cepat menghafalnya, bisa disingkat menjadi naqusa asalukum ya. Naqusa asalukum. Contohnya nun wal qalam atau alif lam mim, begitu ya. Selanjutnya yaitu mat lazim harfi mukhafaf. Mat lazim mukhafaf juga begitu. Mat lazim harfi mukhafaf itu adalah apabila ada permulaan surat yang bertemu dengan huruf ha, ya, to, ro. Beda ya dengan lazim harfi musyabah. Mat lazim harfi musyabah hurufnya yaitu naqusa asa lukum. Kalau mat lazim harfi mukhafaf hurufnya itu ada hayun tohuro ya. Selanjutnya yaitu mat tamkin. Mat tamkin itu adalah apabila ada ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasjid dan berharokat kasroh, itu disebut mat tamkin. Contohnya an-nabiyyin, begitu ya. Selanjutnya yaitu matfak. Matfak itu cuma hanya ada ada satu mat yang di dalam Al-Quran yang hanya terdapat di 4 tempat. Jadi matfak itu di Al-Quran hanya ada di 4 surat. Yang pertama yaitu ada di Al-An'am, yang kedua yaitu di surat Yunus, yang ketiga yaitu di An-Naml, begitu ya. Contohnya aliman hakima, bukan membacanya itu bukan aliman hakiman, itu bukan begitu ya, tapi yang membacanya yang benar yaitu aliman hakima. Jadi yang belakang itu dimatiin satu. Terus selanjutnya yaitu mat badal. Mat badal itu adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mat. Apabila ada hamzah bertemu dengan mat itu namanya mat badal. Contohnya akhudu. Mana yang menunjukkan kalau itu hamzah bertemu dengan mat? Aslinya akhudu itu adalah akhudu. Selanjutnya yaitu mat lazim harfi musyabah. Mat lazim harfi musyabah adalah apabila pada permulaan surat itu bertemu dengan terdapat salah satu huruf yang 8. Apabila mat lazim harfi musyabah itu adalah apabila ada permulaan surat itu bertemu dengan huruf yang ke-8 ini, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Atau bisa disebut dengan
biar bisa cepat menghafalnya bisa disingkat menjadi naqusha asalukum ya. Naqusha asalukum contohnya nun wal qalam atau alif lam mim begitu ya. Selanjutnya yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf juga begitu. Mad lazim harfi mukhaffaf itu adalah apabila ada permulaan surat yang bertemu dengan huruf ha, ya, to, ro. Beda ya dengan lazim harfi musyabba. Mad lazim harfi musyabba hurufnya yaitu naqusha asa lukum. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf hurufnya itu ada hayun tohuro ya. Selanjutnya yaitu mad tamkin. Mad tamkin itu adalah apabila ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasjid dan berharokat kasroh itu disebut mad tamkin. Contohnya an-nabiyyin begitu ya. Selanjutnya yaitu madfak. Madfak itu cuma hanya ada ada satu mat yang di dalam Al-Quran yang hanya terdapat di 4 tempat. Jadi madfak itu di Al-Quran hanya ada di tempat surat. Yang pertama yaitu ada di Al-An'am, yang kedua yaitu di surat Yunus, yang ketiga yaitu di An-Naml begitu ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengucapan vokal yang tidak sempurna. Contohnya bagaimana? Ada sebagian orang yang ketika membaca a itu hanya a, itu kurang sempurna, kurang mana? A, jadi harus a seperti itu. Selanjutnya ada juga sa, itu kan harus sa, harus jelas. Ada juga sebagian orang yang sa, bahkan kadang menjadi sa seperti itu salah. Terus selanjutnya misalkan ada so, nah itu mereka bicaranya hanya so, nah itu kan salah, harusnya so, itu harus jelas seperti itu. Selanjutnya ada juga huruf-huruf yang berbeda namun cara pengucapannya hampir sama. Misalnya a dengan ra, nah itu hampir sama. Sebagian orang sebagian dari kita itu membaca nga itu dengan a seperti itu. Misalnya a'udzubillah, nah itu kan salah, seharusnya a'udzubillah seperti itu. Selanjutnya yaitu sa dengan sya, nah itu sebagian orang kurang bisa mengucapkan sya atau memberikan antara sya, sa dan sa. Sedangkan sa itu kan beda begitu. Tapi cara pengucapannya hampir sama. Nah, selanjutnya ada ha dan ha. Nah, itu juga cara pengucapannya hampir sama, namun itu huruf yang berbeda. Kita harus berhati-hati di situ. Selanjutnya juga ada dengan wo dan do. Nah, itu sebenarnya itu huruf yang berbeda, namun cara pengucapannya hampir sama. Kita sering rancu pada huruf-huruf tersebut seperti itu. Selain itu, kita juga sering melakukan kesalahan ketika ada 3 huruf yaitu hamzah atau a dan k juga a. Apabila ketiga huruf tersebut disukun berada di dalam kalimat dan jatuh setelah harokat fathah. Misalnya kalau contohnya k itu maktubun seperti itu, bukan ma. Nah, kalau ma itu beda lagi. Kalau ma itu untuk hamzah yaitu ma'mulun seperti itu. Nah, kalau untuk a sendiri itu ma'lumun. Nah, jadi antara ma dan ma itu berbeda. Poin selanjutnya yaitu tidak konsisten dalam membaca gunnah dan pengucapan sukun yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu nun sukun dan tanwin. Bacaan nun sukun atau tanwin di sini dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama idhar halqi. Idhar di sini artinya jelas, sedangkan halqi yaitu kerongkongan. Nah, makna dari idhar halqi itu sendiri apa? Jadi idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain,
ha dan kho. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini tadi, maka harus dibaca secara jelas dan berada di kerongkongan. Contoh yaitu an'amta. Jadi nggak boleh dibaca an'am, itu nggak boleh. Jadi an'amta harus jelas seperti itu. Min khairin. Nah, itu juga harus jelas, bukan min khairin. Nah, itu salah karena di sini yaitu jelas seperti itu. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham di sini artinya yaitu memasukkan dan bi gunnah, bi itu dengan gunnah mendengung. Jadi idgham bi gunnah itu memasukkan dengan mendengung. Maksud memasukkan di sini adalah memasukkan huruf yang setelahnya atau huruf 4 dari huruf idgham bi gunnah ini kepada huruf nun mati kepada huruf 4 ini. Nah, hurufnya idgham bi gunnah kan ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Atau bisa kita singkat dengan yanmu, seperti untuk menghafal biar kita enak gitu, bisa kita singkat dengan yanmu. Contohnya bagaimana? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, contoh mayyakulu. Jadi huruf nunnya itu seakan-akan hilang, atau huruf ya itu dimasukkan kepada huruf nunnya. Jadi mayyakulu. Jadi nggak boleh man yakulu, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Itu hampir sama dengan idgham bi gunnah ya. Kita bisa membedakan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi idgham di sini artinya tadi apa? Memasukkan. Dan bila itu dengan tidak gunnah, dengan tidak mendengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu lam dan ro, itu kita baca dengan idgham bila gunnah atau dengan tidak mendengung. Contohnya yaitu miladunka. Nah, jadi tidak boleh dengan miladunka, itu tidak boleh, tidak ada ya. Jadi miladunka, langsung miladunka, memasukkan langsung ke lam tapi dengan tidak mendengung seperti itu. Yang keempat yaitu iqlab. Nah, iqlab di sini artinya adalah membalik atau menukar. Menukar di sini menukar apa? Nah, hurufnya iqlab kan ada satu, yaitu huruf ba. Nah, huruf iqlab hanya ada satu, ba. Itu kita menukar di sini artinya menukar ba dengan huruf mim. Contohnya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di. Nun matinya atau nun sukunnya itu kita ganti dengan huruf mim. Terus langsung ke ba. Mim ba'di. Jadi nggak boleh dibaca min ba'di, itu tidak boleh, salah. Selanjutnya yang kelima yaitu ikhfa haqiqi. Ikhfa di sini artinya samar dan hakiki itu benar-benar atau sungguh-sungguh. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, ro. Maaf. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, of, af, atau biasa kita singkat dengan sif dasana kam jada sahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam lima. Nah, itu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan itu, maka harus dibaca mendengung dengan samar. Contohnya wala antum seperti itu. Selanjutnya selain bacaan nun sukun atau tanwin ada lagi bacaan mim sukun. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Maknanya di sini apa? Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Itu harus dibaca samar di bibir dan didengungkan. Contoh tarmihim bihijaratim. Itu. Selanjutnya yaitu yang kedua idgham mimmi atau idgham mutamasilan. Itu apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim memasukkan dengan mendengung. Contohnya waraihim muhit, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu idgham syafawi, yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan
huruf selain mim dan ba harus dibaca terang di bibir dengan mulut tertutup. Contohnya walam yakun